سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah dites oleh orang-orang Yahudi, yang mana di dalam beberapa riwayat disebutkan orang-orang Yahudi itu memang kerjaannya dari dulu ngetes Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari sejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih kecil, orang Yahudi itu berapa kali ngetes untuk membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi usaha itu selalu gagal. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, orang-orang Yahudi juga tidak mau beriman kepada Rasulullah. Mereka mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan aneh kepada Rasulullah untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul nabi, bukan nabi abal-abal, tetapi nabi yang diangkat oleh Tuhan. Tuhan yang benar-benar Tuhan, Tuhan yang mengangkat Musa, yang mengangkat Harun, yang mengangkat Sulaiman, yang mengangkat Dawud dan lain sebagainya sebagai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad betul-betul nabi, dapat wahyu, betul-betul wahyu dari Tuhan, maka orang-orang Yahudi memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menurut orang Yahudi itu hanya bisa diketahui oleh para nabi yang mendapatkan wahyu, tidak diketahui oleh siapapun. Nah, pertanyaan paling menjebak adalah ketika orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, jelaskan 3 hal ini. Kalau kau memang mendapatkan wahyu dari Tuhan, tentu 3 hal ini pasti kamu ketahui. Yang pertama, berikan kepada kami kabar tentang Zulkarnain. Yang kedua, berikan kepada kami kabar tentang 7 pemuda yang tertidur di dalam gua. Kemudian yang ketiga, berikan kabar kepada kami tentang ruh." 3 pertanyaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini tidak langsung dijawab oleh Rasulullah. Karena pada saat itu Rasulullah menunggu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tidak pernah mengungkapkan sesuatu kecuali itu berdasarkan wahyu. Di momen ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban itulah orang-orang Yahudi kemudian kembali lagi ke kota mereka, daerah Madinah, di benteng-benteng mereka yang berkumpul pembesar-pembesar Yahudi. Kemudian mereka melakukan rapat. Di situ ketua Yahudi mengatakan bahwa Muhammad itu sudah kita berikan pertanyaan, 3 pertanyaan. Dia bisa menjawab bukan nabi, dia tidak bisa menjawab juga bukan nabi. Maka ada orang yang bertanya, salah satu di antara mereka, "Kenapa begitu wahai ketua?" Kemudian ketuanya menjawab, "Karena kalau Muhammad tidak bisa menjawab, dia pasti bukan nabi. Gak mungkin dia mendapatkan wahyu dari Tuhan tapi dia gak tahu jawaban itu. Tapi kalau dia bisa menjawab juga, dia bukan nabi kalau jawaban yang diberikan oleh Muhammad itu jawaban yang lengkap." Karena dari masa ke masa, dari dahulu, dari para nabi, para rasul, sampai hari ini, 3 pertanyaan ini dijawab oleh Tuhan hanya dengan jawaban-jawaban yang singkat, dan jawaban itu seolah-olah hanya setengah-setengah. Karena Tuhan menyembunyikan kebenaran asli dari 3 hal itu. Maka kemudian setelah rapat Yahudi dilakukan, mereka pun menunggu jawaban dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak juga kunjung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang-orang Yahudi, ketika mereka meminta jawaban dari Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Tunggulah sebentar wahai orang-orang Yahudi, aku akan meminta wahyu kepada Tuhan, besok aku akan berikan jawaban." Ternyata besok Rasulullah itu belum mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah belum mendapatkan jawaban? Karena Rasulullah lupa untuk mengucapkan kata insya Allah. Maka setelah beberapa hari Rasulullah menunggu wahyu, akhirnya wahyu itu turun, tapi bukan jawaban kepada Rasulullah tentang orang-orang Yahudi yang bertanya tadi, tetapi teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah berjanji kapanpun itu kepada siapapun itu hendaklah mengucapkan kata insya Allah, karena tidak ada yang tahu siapapun di antara kita di dunia ini hari esok akan terjadi apa. Sehingga bisa saja besok itu janji yang sudah kita lakukan tidak tertepati. Tapi kalau kita mengucapkan kata insya Allah, meskipun
meskipun janji itu tidak tertepati, maka kita sudah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantaranya, sehingganya kita tidak berdosa ketika janji itu tidak tertepati karena satu masalah yang membuat janji itu tidak terlaksana. Nah, kofizen semua ya. Setelah Allah menegur Rasulullah SAW, baru Allah memberikan jawaban kepada Rasulullah tentang 3 hal itu. Pertama, tentang Zulqarnain. Maka Allah sebutkan Zulqarnain itu di dalam surat Al-Kahfi dan kisahnya tidak lengkap sesuai dengan permintaan orang Yahudi. Kalau kisah Zulqarnain itu lengkap, disebutkan siapa namanya, di mana dia tinggal, di mana kerajaannya, seberapa banyak pasukannya, sehebat apa teknologinya, justru Rasulullah bukan nabi, makanya kisah Zulqarnain itu tidak lengkap. Kemudian kita juga mendapati kisah Ashabul Kahfi. Meskipun orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah untuk menjelaskan kepada mereka tentang 7 orang yang tidur di dalam gua, tetapi di dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada Rasulullah di dalam surat Al-Kahfi menjelaskan bahwa jumlah mereka itu tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan wa yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Jadi ada yang mengatakan bahwa jumlah mereka itu 3, yang keempat adalah anjingnya. Jumlah mereka itu 5, yang keenam adalah anjingnya. Ada yang mengatakan jumlah mereka 7, yang kedelapan adalah anjingnya. Kalau orang-orang Yahudi tadi awalnya mengatakan jumlahnya 7, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala justru membantahnya bahwa sebagian orang mengatakan 3, sebagian orang mengatakan 5, sebagian orang mengatakan 7, yang kedelapan adalah anjingnya. Justru Allah membuat jawaban dari orang-orang Yahudi tadi, pertanyaan dari orang-orang Yahudi makin gak jelas, diabsurdkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan di situ rajman bil ghaib. Itu semua adalah hal-hal yang ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berhak tahu tentang mereka. Berapa jumlah mereka, siapa saja nama mereka, siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam Ashabul Kahfi. Allah yang menegaskan itu. Makanya di dalam surat Al-Kahfi juga kisah tentang Ashabul Kahfi tidak lengkap. Allah hanya menjelaskan bahwa mereka adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah hanya menyampaikan mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, kemudian kami tambahkan kepada mereka bentuk hidayah. Kemudian perihal tentang tidurnya mereka, di mana mereka tidur nggak ada yang tahu, di gua apa mereka tidur nggak ada yang tahu. Allah hanya memberikan ciri-ciri guanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tentang masa lama tidurnya Ashabul Kahfi yang Allah hitungkan selama 309 tahun. 300 ditambah 9, itu lamanya orang-orang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Kahfi tidur di dalam gua. Nah, kofizen semuanya, maka jawaban dalam surat Al-Kahfi tentang pemuda-pemuda Kahfi itu juga sesuai dengan keinginannya orang-orang Yahudi. Rasulullah memberikan jawaban tentang Ashabul Kahfi, tapi jawabannya juga tidak lengkap. Siapa Ashabul Kahfi, siapa nama orang-orangnya, siapa nama anjingnya, di mana dia tidurnya, itu tidak diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjawablah apa yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan yang justru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan jawaban paling tegas, di mana Allah menyebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Pertanyaan ketiga orang Yahudi adalah tentang ruh. Wahai Muhammad, berikan kepada kami kabar tentang ruh. Maka Allah jawab dengan tegas, katakan kepada mereka quli ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku, mutlak hanya Tuhanku yang tahu. Wa ma utitum bihi minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak akan pernah diberikan pengetahuan tentang ruh itu kecuali hanya sedikit saja. Jelas, Allah memberikan jawaban yang tegas terhadap 3 pertanyaan orang-orang Yahudi. Makanya ketika kita membuka Al-Quran, kenapa kok surat Al-Kahfi disebut surat Al-Kahfi, tetapi penjelasan Allah tentang Ashabul Kahfi itu kok cuman separuh-separuh? Seolah-olah banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan dari Ashabul Kahfi. Mengapa? Ya karena asbabun nuzulnya seperti itu. Itu memang keinginan dari orang-orang Yahudi yang menunjukkan bahwa memang kalau wahyu Tuhan, justru Ashabul Kahfi itu ceritanya nggak lengkap.
Kalau lengkap justru malah bukan wahyu dari Tuhan, melainkan ngarang-ngarang, melainkan itu hanya asatir. Asatir itu dongeng-dongeng yang beredar di antara manusia. Itu. Jadi kalau lengkap malah dianggap sebagai dongeng, bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena dari masa ke masa, dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul, mereka mendapatkan kabar tentang Zulkarnain, tentang Ashabul Kahfi, dan tentang ruh. Seluruhnya itu tidak lengkap seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi pada dasarnya apa yang ditanyakan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah SAW sudah terjawab di dalam Al-Quran dengan jawaban yang sudah mereka ketahui sesuai dengan apa yang mereka tahu di dalam kitab mereka. Tapi apakah setelah itu orang-orang Yahudi beriman? Tidak, ternyata. Makanya orang-orang Yahudi Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai al-maghdub, orang-orang yang Allah murkai. Mereka tahu mana yang benar. Mereka tahu bahwa Rasulullah benar, Islam benar, ajaran yang dibawa oleh Al-Quran benar, tapi mereka berusaha terus-menerus untuk mengingkarinya sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.